Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat yang kita pelajari yaitu mengenai penjumlahan bilangan bulat. Di sini ada cara yang dapat kita lakukan dalam melakukan penjumlahan bilangan bulat, yaitu dengan alat bantu dan tanpa alat bantu. Yang pertama, kita akan belajar dengan alat bantu. Alat bantu di sini kita dibantu oleh alat berupa garis bilangan. Nanti kita harus sepakati ya, jika dijumlah artinya maju. Namun jika dikurangi artinya kita harus mundur. Contoh soal seperti berikut. Bilangan positif 7 ditambah bilangan bulat negatif 10. Nah, ini garis bilangannya sebagai alat bantu. Yang pertama, kita letakkan posisi kita di 0. Lihatlah, kemudian karena yang di awal adalah bilangan positif 7. Jadi kita harus melangkah ke arah positif 7 ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian ditambah negatif 10. Karena ditambah itu kan maju ya anak-anak. Dan yang ditambah adalah negatif. Negatif itu ada di sebelah kiri, jadi harus kita putar dulu arah mobilnya. Jadi mobilnya harus menghadap ke kiri ya, karena yang dijumlah adalah bilangan negatif. Kita putar arah dulu. Nah, kita putar arah dulu. Karena ditambah adalah maju, jadi kita majunya sebanyak 10. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, jadi kita selesai sampai di sini. Jawabannya adalah negatif 3. Nah, jadi 7 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 3. Ibu beri contoh lagi ya. Contoh soal yang kedua yaitu negatif 5 ditambah bilangan positif 9. Kita gunakan garis bilangan. Seperti tadi kesepakatannya, jika ditambah artinya maju, jika dikurangi artinya kita harus mundur. Kita letakkan posisi kita di 0. Kemudian kita hadapnya ke sebelah kiri. Kenapa? Karena kita disuruh ke negatif 5. Kita bergerak 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah di negatif 5. Sekarang ditambah positif 9. Nah, karena positif itu kan bilangannya ada di sebelah kanan. Jadi kita harus hadapkan dulu mobilnya ke arah kanan. Nah, kita ganti arah dulu ya. Nah, setelah itu kita bergeraknya 9 langkah. Jadi majunya itu 9 langkah. Siap, kita hitung.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. Nah, kita ada di positif 4. Jadi, jawabannya dari bilangan negatif 5 tambah bilangan positif 9 adalah positif 4. Nah, sekarang kita belajar dengan tanpa alat bantu ya. Yang pertama, caranya yaitu kedua bilangan bertanda sama. Nah, jadi anak-anak bilangannya itu di sini apabila dua-duanya itu sama-sama positif atau dua-duanya itu sama-sama negatif. Contohnya, ini kan positif semua ya. 130 ditambah 125. Nah, ini sama-sama dijumlah. Jadi, oh ya maaf ibu lupa menjelaskan. Jadi, kalau dua bilangan itu tandanya sama, maka kita dapat menjumlahkannya. Begitu ya. Nanti kita sudah menjumlahkan, hasilnya itu tandanya sama dengan tanda dua bilangannya. Karena di sini dua bilangan ini sama-sama bilangan bulat positif, jadi kita jumlahkan, nanti hasilnya tandanya juga harus positif. Yang kedua, contoh lagi ya. Nah, ini kan dua bilangannya sama-sama bilangan bulat negatif. Karena ini sama-sama negatif, jadi dijumlah dulu. Berapa? Ayo, 75 tambah 125. Betul, sama dengan 200. Tapi di sini tandanya karena dua-duanya negatif, jadi tandanya jadi tandanya adalah negatif 200. Jadi ingat-ingat, kalau kedua bilangannya tandanya sama, berarti disuruh menjumlahkan. Nanti tandanya mengikuti tanda kedua bilangannya. Sekarang cara kedua, yaitu apabila kedua bilangannya berlawanan tandanya. Nah, kalau bilangannya itu berlawanan, ada yang positif, ada yang negatif, maka caranya yaitu kita kurangilah bilangan yang nilainya besar dengan bilangan yang kecil tanpa melihat tanda. Nah, jadi dikurangi bilangan yang bernilai besar dengan bilangan yang bernilai kecil. Nanti tandanya itu diberikan sesuai dengan bilangan yang lebih besar. Nah, contoh saja seperti ini ya. Ini ada bilangan bulat positif 75 ditambah sama bilangan bulat negatif 90. Di sini siapa yang lebih besar nilainya? Iya, 90 ya. Karena 90 itu kan besar. Kita di sini tanpa memperhatikan tanda loh ya. Kalau tanpa memperhatikan tanda di sini yang lebih besar itu 90. Nah, karena yang lebih besar di sini 90, jadi kita kurangi 90 itu. 90 dikurangi 75. 90 dikurangi 75 itu 15. Nah, tandanya kita beri tanda negatif. Soalnya yang bilangannya lebih besar itu kan 90 ya tadi. Dia tandanya negatif. Jadi tandanya
mengikuti sama bilangan yang lebih besar. Contoh lagi, ada bilangan bulat negatif 63 ditambah bilangan bulat positif 125. Nah, di sini jika kita tanpa lihat tanda, siapa yang nilainya lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah 125. Jadi, kita kurangi ya, 125 dikurangi 63. Berapa? Ya, hasilnya 62. Nah, tandanya adalah positif ya, karena kita ngikutin bilangannya. Yang lebih besar itu kan 125. 125 itu positif. Jadi hasilnya juga nanti tandanya positif. Sekarang coba ditebak hasilnya ini. Coba kalian hitung. Berapa? Ayo ini. Ibu kasih waktu buat menghitung. Sudah? Jadi positif 19 ditambah negatif 56 adalah negatif 37. Ada yang benar? Oke, kalian hebat. Selanjutnya ada lagi nih. Negatif 50 ditambah negatif 13. Coba dihitung. Ada yang sudah selesai? Ya, jadi jawabannya adalah negatif 63. Coba hitunglah. Positif 34 ditambah negatif 6. Sudah semua? Ya, jawabannya adalah positif 28. Selanjutnya ada lagi. Negatif 12 ditambah positif 86. Sudah? Jawabannya adalah 74 ya. Nah, kita sudah belajar tentang cara menghitung penjumlahan bilangan bulat. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Sifat yang pertama yaitu sifat tertutup. Di sini sifat tertutup artinya apabila ada bilangan bulat A atau B, jika dijumlahkan maka A ditambah B nanti sama dengan C. Di sini bilangan C yaitu bilangan bulat. Contohnya seperti negatif 5 ditambah positif 8 sama dengan positif 3. Ada lagi positif 4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 2. Jadi seluruhnya di sini adalah bilangan bulat. Itu merupakan tanda dari sifat tertutup. Jadi tidak mungkin ya jawabannya pecahan, jawabannya desimal, tidak ya. Yang kedua yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif di sini biasanya disebut dengan sifat pertukaran. Biasanya ada rumusnya. Jika bilangan bulat A ditambah bilangan bulat B itu sama dengan bilangan bulat B ditambah bilangan bulat A. Contohnya 15 ditambah 13 itu sama saja seperti 13 ditambah 15. Jawabannya adalah 28. Jadi meskipun ditukar jawabannya sama ya. Nah, contoh lagi. Negatif 7 ditambah positif 3 atau sama dengan positif 3 ditambah negatif 7. Jawabannya sama dengan negatif 4. Jika tidak percaya bisa dibuktikan sendiri ya anak-anak. Sekarang sifat asosiatif. Sifat asosiatif di sini disebut sifat pengelompokan. Jadi rumusnya itu
bilangan bulat A ditambah bilangan bulat B ditambah bilangan bulat C. Jika bilangan bulat A dan bilangan bulat B didahulukan, nanti jawabannya akan sama saja dengan apabila bilangan bulat A ditambah bilangan bulat B tambah bilangan bulat C itu yang didahulukan B ditambah C dulu, sama. Contohnya gini, ada soal positif 6 ditambah negatif 2 ditambah negatif 7. Nah, yang didahulukan yang A ditambah B dulu, alias yang di depan. Berapa, masih ingat? Iya, jadi positif 6 ditambah negatif 2 adalah 4. Jadi 4 ditambah 7. 4 ditambah 7 adalah 11. Nah, coba kita hitung dengan cara mengelompokkan yang B ditambah C dulu ya, seperti yang ada di layar sebelah kanan. Atau kita hitung dengan mengelompokkan yang ada di belakang dulu. Berarti berapa? Negatif 2 ditambah 7? Betul. Jawabannya adalah positif 5. Jadi 6 ditambah 5 sama dengan 11. Sama kan hasilnya? Jadi sama saja ya asosiatif itu. Baik kita mau menjumlahkan A tambah B dulu atau B tambah C dulu, sama saja ya. Sekarang sifat yang keempat. Jadi penjumlahan bilangan bulat itu mempunyai unsur identitas. Jadi jika ada bilangan bulat A ditambah 0 atau kita balik 0 ditambah bilangan bulat A, maka tetap hasilnya adalah bilangan A itu sendiri. Contohnya 4 ditambah 0 atau kita balik 0 ditambah 4, maka hasilnya sama saja, hasilnya adalah 4. Mohon maaf ya, itu ada salah ketik dari ibu, itu harusnya 4 ya. A di sini sebagai 4. Nah, contoh lagi, ada lagi seperti ini contohnya, 0 ditambah negatif 10 sama saja jika dibalik negatif 10 ditambah 0, maka jawabannya tetap negatif 10. Sekarang sifat penjumlahan bilangan bulat itu mempunyai inverse. Inverse di sini artinya lawan dari bilangan tersebut. Jadi anak-anak, suatu bilangan itu dikatakan mempunyai inverse jumlah apabila hasil penjumlahan bilangan tersebut dengan lawannya itu nanti menghasilkan unsur identitas. Unsur identitas tadi berapa? Iya, 0. Contoh saja seperti ini. 9 kan lawannya negatif. Positif 9 itu lawannya negatif 9. Positif 1 lawannya negatif 1. Jadi setiap bilangan bulat A itu lawannya negatif A. Misalnya bilangan positif A ditambah bilangan bulat negatif A, atau ditukar, dibalik, bilangan negatif A ditambah bilangan positif A, itu nanti hasilnya menghasilkan 0. Contohnya nih, negatif 5 ditambah positif 5 itu hasilnya 0. Atau jika kita balik, positif 5 ditambah negatif 5 itu hasilnya 0. Jadi ini yang disebut dengan inverse jumlah. Inverse jumlah itu hasilnya selalu 0 ya. Nah, sekian dulu ya pembahasan kita hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di part selanjutnya.